Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Era Nur Rohim. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang masas pada ibu hamil, di mana pada masas ibu hamil ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan atau terapis yang telah mengikuti pelatihan, karena banyak sekali mengandung resiko jika kita melakukan masas pada ibu hamil, karena ada beberapa titik kontraindikasi yang harus kita hindari pada saat kita melakukan masas. Nah, apa saja titiknya sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih ke prakteknya bagaimana kita melakukan masas pada ibu hamil. Baiklah, marilah kita belajar bersama dengan melihat video masas pada ibu hamil. Bagaimana melakukan masas pada ibu hamil? Yang pertama yaitu kita sambut ibu hamil dengan ramah. Yang kedua yaitu memperkenalkan diri kepada klien. Yang ketiga yaitu memberikan suasana yang menyenangkan, tenang, bahagia, rasa penuh cinta kepada klien. Kemudian kita harus merespon reaksi klien sebaik mungkin, seramah mungkin, dan sebahagia mungkin. Kemudian kita jalin kepercayaan antara terapis, bidan dengan klien. Yang paling utama kita harus bisa menjaga privasi dari klien, yaitu menjelaskan kepada ibu hamil prosedur yang akan kita lakukan, masas apa saja tahap-tahapnya, dan melakukan anamnesa pada klien. Pastikan ibu hamil tidak mengalami efek samping atau komplikasi lain. Jadi diharapkan ibu hamil yang normal yang bisa kita lakukan masas. Yang terapis melakukan cuci tangan, kemudian mengajak berdoa bersama klien, kemudian meminta izin kepada bayi dan ibu atas tindakan masas yang akan kita lakukan. Selama masas kita harus bisa melakukan komunikasi kepada klien. Yang pertama yaitu kita melakukan reverse emosi. Yang pertama adalah peregangan. Untuk gerakan ini tanpa menggunakan minyak. Yang pertama, tangan yang satu berada di subocciput, yang tangan selanjutnya yaitu di sacrum, dan dihitung sebanyak 10 kali. Yaitu kedua tangan berada di bokong, kemudian arahnya naik ke atas, ke bahu berbentuk love dan turun lagi. Tekanannya yaitu ringan, sedang, ringan. Gerakan selanjutnya yaitu loving kneading, yaitu tangan kita membentuk huruf segitiga, kemudian jempolnya naik ke atas sambil digeser ke samping. Arahnya dari bokong, pinggang ke bahu. Gerakannya pelan-pelan saja. Untuk area bahu, hati-hati dengan titik kontraindikasi Goodbladder 21. Jadi cukup dilewati saja, lanjut ke bagian yang lain. Lakukan kneading dari pinggang ke bahu, lanjutkan ke arah sebaliknya. Gerakan selanjutnya yaitu diagonal stroke, yaitu kedua telapak tangan berada di bokong, kemudian tangan kanan bergerak ke atas menuju bahu kiri ibu atau menyilang, dan tangan kiri bergerak ke atas menuju bahu kanan ibu. Kemudian gerakan turun dimulai dari tangan kiri yang datangnya belakangan, dilanjut tangan kanan yang turun, dalam arti yang terakhir naik adalah yang pertama kali turun. Selanjutnya yaitu twiddling thumb. Menggunakan jempol dimulai dari daerah bokong atau pinggang, jempol digerakkan ke atas dengan ke bawah, jempol tangan kanan dan tangan kiri bergerak beriringan ke atas dan ke bawah. Gerakan menuju bahu dan kembali ke arah sebaliknya. Gerakan selanjutnya yaitu circular thumb. Gerakan menggunakan kedua jempol. Kedua jempol berada di daerah sacrum atau bokong, kemudian digerakkan memutar atau sirkular. Tangan kanan searah jarum jam, tangan kiri berlawanan jarum jam. Gerakan selanjutnya yaitu cross frictional therapy pada daerah bokong, menggunakan jempol dengan posisi 4 tangan sebagai penyangga. Jadi gerakan menekan menggunakan jempol di daerah pinggang dan area tengah keluar. Gerakan selanjutnya yaitu chisel first, yaitu gerakan menggerus menggunakan jari-jari tangan dengan posisi menggenggam. Untuk area pertama yaitu area tulang belakang tanpa menggunakan tekanan.
Untuk selanjutnya menggunakan tekanan yaitu di daerah di atas tulang belakang. Posisi tangan saat naik tangan menggenggam, sedangkan saat turun tangan membuka. Selanjutnya yaitu deeper cross friction terapi. Gerakan ini dari bokong ke bahu dengan tekanan yang lebih dalam, menggunakan jempol dan 4 jari sebagai tumpuan. Jempol bergerak memutar, tangan kanan searah jarum jam, jempol kiri berlawanan jarum jam, dan saling berkesinambungan. Nah, jika ditemukan bagian yang agak mengeras atau kaku, itu merupakan asam laktat atau yang tertimbun karena kecapean. Maka dari itu, kita boleh fokus pada daerah area tersebut secara pelan-pelan untuk diuraikan. Elbow teknik. 1. Tangan kanan ke bokong. 2. Tangan kiri menuju ke bahu atau di daerah ketiak. 3. Tangan kanan tadi turun ke bokong. 4. Melakukan stretching yaitu tangan kiri yang tadi ada di bahu. 5. Tangan kiri turun dari bahu berbentuk siku dan posisi berdiri, lengan di atas siku menempel pada area punggung. Siku berjalan dan sedikit tekanan menuju bokong dan kemudian berjalan bersama dengan tangan kanan. Yaitu F-lurage, yaitu kedua telapak tangan di atas bokong bergerak menuju pinggang, bahu, dan berbentuk love kembali ke bawah atau bokong dengan gerakan ringan, sedang, ringan. Nah, selanjutnya yaitu masas pada bagian lengan. Yang pertama yaitu F-lurage, yaitu lakukan pengusapan pada kulit mulai dari pergelangan tangan hingga ke pangkal lengan. Karena lengan kecil, maka kita bisa menggunakan satu lengan. Gerakan selanjutnya yaitu V-stroke, yaitu tangan membentuk huruf V, kemudian lakukan pijatan dari pergelangan tangan hingga ke pangkal lengan. Gerakan ini dilakukan pada sisi kanan kiri dari lengan ibu. Berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Selanjutnya yaitu love kneading. Bentuklah huruf love dengan kedua jari jempol dan telunjuk. Gerakan love kneading dimulai dari pergelangan tangan hingga ke pangkal lengan. Selanjutnya yaitu leaf stroke, yaitu buatlah bentuk tulang daun atau setengah lingkaran. Pijatan dimulai dari pergelangan lengan ibu hingga ke pangkal lengan ibu. Berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Gerakan selanjutnya yaitu chisel fist, yaitu lakukan gerakan masas dengan menggunakan buku-buku jari. Bisa menggunakan 1 atau 2 tangan dari terapis secara bergantian, mulai dari pergelangan lengan ibu hingga ke pangkal lengan ibu. Berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Selanjutnya yaitu gerakan leaf stroke on top hand, yaitu gerakan menggunakan kedua jempol. Kita lakukan leaf stroke pada punggung tangan. Gerakan selanjutnya yaitu F-lurage, yaitu lakukan pengusapan pada lengan ibu dimulai dari pergelangan tangan hingga pangkal lengan. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerakan finger roll, yaitu gerakan melingkar di jari-jari tangan ibu dengan lembut. Selanjutnya yaitu masas pada ibu hamil pada bagian paha. Yang pertama kita gunakan minyak dengan teknik steel touch. Kemudian kita lakukan gerakan F-lurage, yaitu melakukan pengusapan dari lutut hingga ke pangkal paha dengan gerakan ringan, sedang, ringan, pulang tanpa tekanan. Gerakan selanjutnya yaitu sama seperti di lengan, yaitu V-stroke, yaitu tangan kita berbentuk huruf V, kemudian lakukan pijatan dari lutut hingga ke pangkal paha.
gerakan ini bisa dilakukan pada dua sisi karena paha dengan lebar yang mungkin lebih lebar dibandingkan lengan. Selanjutnya yaitu kita lakukan love kneading, yaitu tangan berbentuk love dengan kedua jari jempol dan telunjuk. Gerakan love kneading ini dimulai dari lutut hingga ke pangkal paha. Selanjutnya yaitu kita lakukan gerakan leaf stroke, yaitu tangan kita berbentuk tulang daun atau setengah lingkaran. Kita lakukan massage dimulai dari lutut hingga pangkal paha. Dan gerakan ini dilakukan pada sisi kanan kiri dari paha ibu. Berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Gerakan selanjutnya yaitu G-Service, yaitu kita melakukan gerakan massage dengan menggunakan buku-buku jari, bisa menggunakan satu atau dua lengan secara bergantian. Dimulai dari lutut hingga pangkal paha ibu. Berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Gerakan selanjutnya yaitu splitting hamstring, yaitu kita menggunakan satu tangan kita yang dominan, misalnya tangan kanan, kemudian tangan kiri kita letakkan di punggung tangan dari tangan kanan sebagai tumpuan. Jadi kita lakukan tekanan ya. Jadi berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Gerakan selanjutnya yaitu criss cross. Jadi kedua telapak tangan kita berada di atas paha ibu, kemudian bergerak maju mundur cantik. Dimulai dari bagian lutut hingga ke pangkal paha dan kembali lagi ke lutut. Gerakan ini bisa dilakukan dengan sedikit tekanan. Selanjutnya yaitu kita lakukan compression, yaitu kedua tangan kita rapatkan seperti pada video. Kemudian kita lakukan tekanan mulai dari lutut hingga ke pangkal paha. Berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Jadi saat kita kembali, itu tangan kita lepaskan. Kemudian kita lakukan effleurage. Selanjutnya yaitu massage pada bagian betis ibu. Yang pertama kita lakukan effleurage. Kemudian kita lakukan gerakan V-stroke, yaitu gerakan dengan tangan membentuk huruf V di antara ibu jari dan jari telunjuk, dimulai dari pergelangan atau mata kaki hingga ke lutut. Selanjutnya kita lakukan gerakan love kneading dimulai dari pergelangan kaki atau mata kaki hingga ke pergelangan lutut. Selanjutnya yaitu kita lakukan gerakan leaf stroke, yaitu gerakan kedua jempol berbentuk daun dimulai dari pergelangan kaki hingga lutut. Semua gerakan masing-masing dari awal hingga akhir dilakukan sebanyak 6 hingga 10 kali. Selanjutnya yaitu kita lakukan G-Service, yaitu kita gunakan buku-buku tangan kita lakukan gerakan dari pergelangan kaki hingga lutut. Selanjutnya kita lakukan gerakan pumping, yaitu tahan lutut dengan telapak tangan kita dan kita tarik ke depan dengan perlahan-lahan. Gerakan ini dilakukan 1 kali. Kemudian kita lakukan leaf stroke pada punggung kaki. Selanjutnya kita lakukan G-Service pada telapak kaki, yaitu kita lakukan gerakan mengusap dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu lift arch, yaitu kita usap ke atas. Gerakan yang terakhir yaitu effleurage. Demikian praktek saya dari Ibu Erna Nurrohim, massage pada ibu hamil. Dan mohon maaf sekali saya menggunakan pantung seadanya dan semoga bisa mewakili dari apa yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih, mohon koreksinya.